menurut aku ya kita jadi lebih tahu di eh, belahan dunia yang lain tuh ada puasa yang lebih lama dan ada puasa yang lebih berat juga gitu dari Indo. Jadi kalau dibilang tantangan, ini tantangan banget sih, tantangan yang high level lah, yang biasa gitu. Ini benar-benar puasa yang berat kalau menurut aku. Tapi itu bukan sebuah alasan untuk nggak puasa, bukan alasan untuk mengeluh kayak gitu. Malah itu kayak sebagai tantangan yang bisa membuat kita tuh lebih bersyukur lagi kayak itu loh Mbak. Halo teman-teman, selamat datang kali ini di podcast Diagma Volksschule. Kali ini bareng aku Konita Uli lagi. Di episode kali ini kita bakalan ngobrol sama siswa yang sebelumnya FSJ dan sekarang lagi Ausbildung nih di Hannover di Jerman. Dia adalah Ababil. Halo Ababil, salam kenal Halo, lagi. Salam. Padahal kita udah ngobrol di IG Live ya. udah Gimana ngobrol di IG Live. kabarnya? So far, alhamdulillah, pretty good. Dan meskipun banyak tugas, pusing sama kegiatan Ausbildung, tapi masih bisa ada waktu untuk diri sendiri. Good. Oke, berarti kalau ditanyain Wigates good ya. Oh, good. Git, berarti Good. susu lah, susu. Iyalah, ya, ya biasa aja lah. Ya emang kayak gini kehidupannya kayak gitu. Iya, benar-benar banget. Nah, gimana nih Bill? Kan sekarang kamu udah Ausbildung di Hannover. Boleh ceritain nggak sedikit tentang Ausbildungnya? Kamu ambil jurusan apa? Mulai kapan? Gitu-gitu. Untuk Ausbildungku aku mulai official resminya aku mulai tanggal 1 April, tapi waktu itu karena masih dari Raya Pasca jadi mulainya baru tanggal berapa gitu aku lupa. Terus selama bulan ini dan 2 bulan ke depan aku bakal dikasih teori, maksudnya dikasih blok-blokan gitu kalau di Ausbildung itu. 3 bulan pertama dikasih blok teori, habis itu beberapa bulan setelahnya dikasih blok buat prakteknya kayak gitu. Kan Ausbildung kan kayak kombinasi antara sekolah sama praktek langsung kayak gitu loh Mbak. Jadi kayak gitu. Jadi 3 bulan pertama aku dapat sekolah, dapat teori banyak banget, ngeselin. Habis itu baru setelah 3 bulan aku baru mulai kerja kayak gitu. Tapi tetap ada ujian ya, Bill, ya, Ausbildung kayak gitu ya, Bill? Ada, ada klausurnya juga kok. Berarti harus gute Leistung erbringen ya? Maksudnya ngasih nilai bagus gitu. Harus, apalagi aku masih probate. Jadi dikasih probate selama 6 bulan dan ya aku usaha sih semoga tetap lolos ke probate itu. Iya, amin. Ya kayak kayak itu kayak ya biar kita serius gitu loh. Soalnya kan kita dikasih dikasih gaji. Kita sekolah tapi digaji kayak gitu loh. Jadi harus ada konsekuensinya gitu loh, Mbak. Jadi ya gitu sih. Iya, tetap ada belastung ya, tetap ada bebannya gitu Hmm, kan. ada Maksudnya beban kayak gitu. harus ngasih nilai bagus yang tadi aku bilang Hmm. gitu. Nah, ini kalau boleh tahu kamu udah berapa lama nih di Jerman? Berapa lama aku di Jerman? Oke, aku di Jerman mungkin ya hampir 1,5 tahun lah, hampir. Soalnya aku eh, waktu itu ke Jerman tuh tanggal 15 Januari mungkin. Mm-mm. Seingatku tanggal 15 Januari tahun lalu. Sampai sekarang ini bulan April ya. April ya sekitar 1 tahun 4 bulanan lah Mbak. 1 tahun 4 bulan kayak gitu. Ya belum lama banget sih. Aku masih cupu kok. Aku nggak bilang loh, aku cuma nanya loh berapa lama. Enggak, aku ini pendapatku sendiri. Aku masih cupu di Jerman kayak gitu. Jadi ya iso. Oke, nggak apa-apa, masih cupu. Namanya juga orang pasti cupu dulu baru keren. Hmm. Nah, kan berarti kamu sekarang ngerasain tuh puasa 18 jam dari tahun lalu sama tahun sekarang. Tuh kayak gimana tuh, betah sama kuat nggak kamu? eh Jujur pas awal-awal itu kaget. Mm-mm. Ya itu tadi kayak ini menyesuaikan jam tidur yang bikin aku susah sih soalnya kan habis tahun lalu kan aku masih kerja jadi belum ada beban kuliah, belum ada beban PR kayak gitu loh, jadi aku bisa tidur lebih awal lah ya jam 10, jam setengah 11 itu udah bisa tidur kayak gitu. Habis itu jam 2 bangun,
nyiapin sahur, habis itu sahur, nunggu subuh, habis subuh tidur lagi gitu. Jadi untuk tahun lalu aku bisa lebih enak lah puasanya. Meskipun lebih panas pas siangnya, tapi untuk jam tidurku aku nggak terlalu bermasalah kayak gitu. Soalnya masalahku utama ya itu jam tidur kayak gitu. Oke oke. Berarti habis taraweh banget ya, Bil, langsung tidur ya? Oh ya kayak gitu. Ya habis ya secepat mungkin. Kalau udah emang benar-benar udah semuanya air lady semuanya udah terlaksana apa yang harus aku kerjakan kayak itu ya, Mbak. Aku langsung inspeksiin, langsung ke kasur, langsung wah kayak gitu udah langsung ya memposisikan diri senyaman mungkin biar bisa tidur dengan ini dengan enak juga kayak gitu. Nyenyak, berkualitas, ya Iya, kan? kan yang penting kan tidurnya berkualitas, nggak bukan seberapa lama tidurnya tapi berapa bagus tidurnya kayak gitu. Ya enggak sih? Ya. Hmm, setuju, setuju. Nah, ini menurut kamu puasa di Jerman ini jauh lebih menantang nggak daripada di Indo? Karena kan kayak kita dulu pas puasa di Indo kerasanya tuh 12 jam, berapa sih, 13 jaman aja udah kerasa lama banget gitu. Terus tiba-tiba di sini kaget gitu, beda banget gitu, 18 jam gitu loh. Terus kayak mikir gila, di Indonesia enak banget gitu loh puasa, ternyata cuman bentar gitu, jadi di compare gitu loh, Bil. Nah, itu kamu kayak gimana tuh menurut kamu? eh menurut aku ya kita tahu, jadi lebih tahu di eh, belahan dunia yang lain itu ada puasa yang lebih lama dan ada puasa yang lebih berat juga gitu dari Indo. Dan karena itu aku jadi lebih lebih bisa bersyukur gitu. Aku dulu di Indonesia puasa aku nggak terlalu lama dan sekarang aku ngerasain bener-bener gimana rasanya puasa yang lebih lama daripada di Indo dan Mm-mm. lebih berat tantangannya dan di lingkungan yang mayoritasnya bukan orang yang berpuasa kayak gitu. Jadi kalau dibilang tantangan, ini tantangan banget sih. Tantangan yang high level lah. Bukan cuma tantangan ya ya bukan cuma tantangan kayak yang biasa gitu. Ini benar-benar puasa yang berat kalau menurut aku. Tapi itu bukan sebuah alasan untuk nggak puasa, bukan alasan untuk mengeluh kayak gitu. Malah itu kayak sebagai eh tantangan yang bisa membuat kita tuh lebih bersyukur lagi kayak itu loh Mbak. In my Iya opinion sih, sih kayak gitu. benar, benar. Kalaupun kalau kita udah puasa di Indonesia jadi kayak easy peasy gitu loh. Aduh, 13 Iya. jam doang. Wah, 13 jam apalagi bukannya enak, nanti ada bubur juga. Wah, lebih lebih Aduh, enak lebih banget lebih nih di Indo. lebih 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 bisa enjoy lagi gitu nanti kalau pulang pulang ke Indo puasa di sana. Waduh, enak banget sih di Indo tuh ada takjil-takjilnya, ya Allah, enak Hmm, banget. the best itu. The best itu yang enggak ada di sini apalagi di tempatku. Di Bener, Berlin mungkin bener. masih ada di Berlin ada kayak gitu tadi Kak. Ada dikasih takjil lah, dikasih makanan lah. Wah, aku di sini Iya, full kemarin self kita standing dikasih masak sendiri, Bos. Oh. kemarin kita dikasih kolak pisang, kolak Wah, candil, bubur sumsum. Tiap hari beda-beda, Bil. Enak. cheating itu namanya itu. Wah, sesama orang Indo, sesama anak anak Indo yang di sini tapi bukannya berbeda sama-sama puasa. Wah, gila sih. Nih, aku Enggak. ada pertanyaan lagi nih. Buat kamu yang ngerasa ini 2 tahun puasa di Jerman, terus apa yang bikin kamu tuh ngerasa berat gitu? Kayak tadi kamu bilang mungkin jam tidurnya beda apa segala macem. Terus kalau kayak contohnya aku nih kan kalau buka puasa jam 9, terus nunggu Isya sama Taraweh tuh agak lama kan, jam 10-an gitu. Terus habis itu aku habis Taraweh tuh biasanya tuh nggak tidur gitu loh sampai sahur kayak gitu. Jadi aku waktu Bukan tidurnya manusia, bukan manusia. nocturnal. Iya benar. Jadi kayak apa namanya, sampai sahur, karena aku kayak ngerasa ya udahlah, kalau kalau tidur aku bisa bisa aja kebablasan kan. Aku bisa kebablasan, subuhnya telat, nggak sahur kayak gitu, nggak enak kayak gitu. Nah, terus kalau menurut kamu tuh gimana nih gitu? Kalau aku sih menurut aku beratnya di pembagian waktu. Nah, kalau kamu tuh beratnya di apa? Aku juga itu sih Mbak. Pembagian waktu sih sama waktu tidur. Itu yang bikin aku berat sih. Untuk puasanya udah bukan masalah lagi buat aku karena udah biasa puasa. Maksudnya udah ya 2 tahun puasa di sini maksudnya udah tahu lah puasanya segitu lamanya dari jam ya kurang lebih jam 4 kalau tahun ini mulai sampai jam setengah 9 malam. Jadi
waktu puasa itu udah bukan sebagai masalah. Masalahnya yaitu pembagian waktu buat tidur, pembagian waktu buat belajar dan sebagainya kayak gitu. Kalau itu sih menurutku. Soalnya aku orangnya yang ya suka tidur kayak itu. Kalau ada waktu buat tidur kenapa enggak itu? Why not gitu loh. Tidur itu selama kita nggak kelebihan tidur itu juga bagus kayak gitu. Aku kira Daripada kita tadi daripada kita cuma scroll HP, scroll Instagram nggak jelas ya tidur lah wes turu kayak gitu. Aku kira tadi kan kamu Ya gak sih? bilang, Ya. aku udah biasa puasa. Oh ya student itu udah kayak maksudnya puasa tuh kayak puasa mau hari-hari nggak Ramadan pun tetap puasa gitu loh, Bil. Nih, ini beneran mendingan kalau menurut aku sih dari sebelumnya karena puasa-puasa sebelumnya tuh kan di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus gitu kan. Jadi masih Hmm. summernya tuh masih matahari tuh masih bener-bener lagi semangat-semangatnya tuh bersinar gitu loh, Bil. Sampai waktu itu hampir Oh. hampir 30 berapa sampai bener-bener panas banget sampai aku tuh di dalam kamar aja tuh panas banget gitu loh. Terus kayak gitu nahan haus, nahan lapar. Sebenarnya nahan lapar nggak masalah, nahan hausnya gitu loh. Nah, terus kan perbedaan kamu, sedangkan kalau kamu kan baru 2 tahun ini kan sebenarnya nggak terlalu signifikan ya tahun lalu sama tahun sekarang. Cuman kira-kira ada nggak yang bisa dibedain dari tahun lalu sama tahun ini yang kamu rasain selama puasa? Tahun Kayak lalu sama moodnya. tahun sekarang ya. Tahun sekarang lebih enak sih, Mbak. Soalnya ya itu, waktu puasanya nggak terlalu lama dan ini masih relatif dingin kayak gitu. Jadi kalau ya ini kan masih ini ya, masih musim semi kayak gitu. Jadi matahari juga nggak keluar tiap hari. Jadi lebih lebih enak lah puasanya tahun ini. Meskipun ya masih tergolong lama waktu puasanya, tapi untuk cuacanya yang di Jerman ini bukan bukan masalah sih. Jadi puasa tahun ini alhamdulillahnya lebih ringan daripada tahun kemarin kayak gitu. Oh iya juga tahun kemarin kan kamu FSJ juga ya maksudnya. Mm-mm. Ada Ya tahun kemarin karena kerja juga itu jadi kerasa lebih berat kayak gitu. benar-benar. Nah, kamu kira-kira ada nggak tips yang buat tahan selama buat puasa 18 jam kayak sahurnya harus makan banyak kayak atau kayak dari taraweh sampai sahur harus makan terus atau kayak gimana? Kalau aku ya, Mbak, aku tuh yang penting tuh niat dulu. Di hari sebelumnya, maksudnya hari sebelum aku puasa itu, sebelum tidur itu aku niatin dulu, oh aku besok bakal puasa lama, bakal puasa yang eh, bakal jadi hal yang berat kalau aku nggak niat benar-benar dari hati. Jadi aku hari sebelumnya tuh aku niatin dalam hati, aku besok puasa dan puasa aku tuh nggak bakal ringan. Jadi aku harus siapin mental dari hari ini kayak gitu. Jadi besoknya aku pas bangun sahur itu nggak terlalu berat lah pas bangun sahur gitu aku. Jadi bangun sahur langsung bangun sahur, habis itu makan. Makan juga nggak makan yang kebanyakan karbo. Soalnya kalau makan malah kebanyakan karbo, malah kebanyakan makan itu, malah jadinya ngantuk itu seharian itu. Karena ya ya emang gitu sih. Jadi lebih banyak makan yang inilah ya karbo secukupnya nasi apa roti kayak itu, habis itu buah sama sayur itu. Kalau aku kayak itu sih, Mbak. Oh, berarti kamu itu penting ya, maksudnya sahur tuh ada buah dan sayur. Aku kalau sayur selalu pakai ini. Ya kalau nggak buah sayur lah kayak gitu ya. Ya biar lebih nggak tahu itu sugestiku apa kenapa kalau aku buka buka sahurku kebanyakan nasi apa kebanyakan roti apa mie kayak gitu aku puasaku malah nggak kuat. Bukannya nggak kuat, masa puasaku kerasa aku lebih lapar banget gitu loh pas puasa kayak kerasa lapar banget atau terlalu ngantuk banget kayak gitu loh kalau malah kebanyakan karbohidrat kayak gitu. Jadi aku ya malah ini tak banyakin ini ku sayurku malah daripada nasinya kayak gitu. Sama minum sih yang penting sih. Aku minum sebanyak mungkin meskipun ya ke toilet kayak gitu tapi Iya sih. itu kalau kalau saran dari aku kayak gitu. Berarti nggak boleh air harus harus terpenuhi ya, Harus terpenuhi. karena kan kita Iya. biasanya minum banyak terus tiba-tiba puasa gitu kan, berarti pas di Hmm. sahur harus banyak-banyakin minum air. Tapi bener sih Bil, aku jadi kebangun-bangun terus gitu loh ke toilet, aduh yes, lagi ngantuk banget lagi. Ya, ya anggap aja itu tantangan lah, bukan sebagai masalah, ya gak sih?
Iya sih, benar. Tapi bagus loh. Aku maksudnya selama ini nggak sampai berpikir bahwa aku harus sahur tuh makanan sehat gitu. Kayak yang tadi kamu bilang sayur sama buah gitu. Aku mikirnya ya udah sayur cukup lah, atau enggak makan sisa sisa buka gitu kan. Karena pas buka tuh kan kita cuma lapar mata doang. Terus ternyata pas buka tuh kayak gampang kenyang gitu loh. Kalau Bukan baru makan sebanyak-banyaknya kayak itu. ada temenku Bill temenku dia selama puasa di Jerman, habis taraweh habis buka puasa sampai dia sahur, tiap jamnya tuh makan. Jadi sejam. Jadi semua jam 10 nih makan. Bukan manusia. Bukan Selesai, manusia. jam 11 makan lagi. Jam 2 jadi nggak tidur, tapi dia tiap jam makan. Jadi dia alarm terus gitu. Dikasih waktu 10 menit atau berapa menit lah, nggak tahu apa makan gitu. Makan aja. Saking dia nggak mau kelaparan. Tapi Cara kalau dia mensiasati fasten itu. tapi aku enggak sih. Aku puasa ini malah justru bagus untuk menurunkan berat badan, itu sangat sangat Nah, sangat nah, sangat membantu. itu, itu. Meskipun aku kurus, tapi aku ngerasa kalau itu tuh juga perlu kayak gitu pas waktu puasa kayak gitu. Jadi nggak cuma makan-makan terus, dan juga kalau pas puasa itu bukan bukan jadi alasan buat itu tadi kayak yang disebutin Mbak E tadi loh, kayak pas malam malah kita banyak-banyakin makan sebanyak-banyaknya. Oh, kalau menurut aku enggak sih ya. Itu malah bulan puasa ini memang momentum untuk kita memperbaiki makan kita kayak gitu. Makanya aku Ngedetox malah sih, aku pernah dengar iya, detox. iya makanya aku tiap buka sama tiap sahur tuh selalu tak usahain ada buah gitu ya, minimal pisang lah. Kalau enggak ya anggur atau tomat kayak gitu ya. Ya biar balance saja tubuhnya kayak gitu. Iya benar sih. Karena kalau kebanyakan makan juga kadang tuh perut nggak enak, terus kayak aktivitasnya juga jadi terganggu gitu loh, Bil, kalau menurutku ya. Perut kerasa penuh, tapi mau ngapa-ngapain itu rasanya malah gak enak gitu loh, Mbak. Malah ya kayak itu tadi, kalau menurutku sih kebanyakan karbo itu malah bikin ngantuk kayak gitu. Iya sih, benar. Orang tadi sahur aja aku kan yang dapat dapat lontong sayur dari KBRI. Terus ya udah. Wow. Jadi aku cuman kayak makan setengahnya doang karena dapat banyak banget kan. Jadi kayak Hmm. ada daging empalnya gitu Bil di atasnya. Aduh enak banget. Itu bisa buat buka sama buat sahur berarti itu. Karena Iya, banyak. dan kebetulan lagi ada pembagian yang kemarin buka puasa itu dapat ayam bakar, itu yang tidak aku bilang ayam bakar Gak sambal usah disebut. mata. Gak usah disebut. Gak usah disebut. Jadi kemarin tuh aku dapat 2 makan, terus kayak, ah ya udahlah lontong sayurnya buat sahur aja, soalnya kalau habis buka terus dikasih santan kan perutnya juga nggak enak. Jadi kayak, Hmm. ya udahlah aku makan nasi aja gitu sama ayam kayak gitu, terus baru sahurnya pakai itu. Tapi ternyata gampang kenyang gitu loh. Ternyata orang tuh cuma lapar mata doang kayak gitu. Ya kan habis nahan anu nggak lap apa, dan nggak makan lama, habis itu dikasih makan aja yang enak-enak, ya otomatis matanya sama otaknya pengen, wah aku pengen makan ini, aku pengen makan ini, aku pengen makan ini, masa ya harus dimakan semuanya kayak Iya, gitu. bener juga. Perutnya nggak mampu, Bos. Itu Iya, cuma keinginan semata kayak bener-bener gitu. setuju, setuju. Hikmahnya puasa sih, Mbak, hikmahnya puasa nggak selalu yang terlihat bagus, yang terlihat indah itu bagus buat kita kayak gitu. Iya, Nggak selalu ini quotes dari bisa kita Ababil. ambil semua. Nggak Quotes kuat saya, yo dari itu nggak kuat sih itu. nih, kamu tipe orang yang kalau puasa justru lemes atau kayak biasa aja gitu, kayak nggak kerasa puasa. Nah, terus kan kayak kamu sekarang Ausbildung nih, terus kamu kayak gimana tuh? Berat nggak? Karena kamu, oh tadi kamu udah cerita juga teori doang ya. Jadi kayak, nah tapi kan teori juga ini, Bil, nguras banget, Bil, kalau kita belajar. Itu Mesti kayak gimana tuh? tetap exhausted sih, habis kelas kayak itu, jadi tetap tetap capek, tetap capeknya di sini dan ke bawah sampai tubuh jadi lemes kayak gitu. Tapi aku tergantung mood sih, Mbak. Aku kalau moodku lagi bagus ya aku puasa itu jadi lebih lebih enak gitu. Aku ya bisa enjoy gitu pas puasa. Tapi kalau pas emang lagi gak bagus juga kan, kadang kita ada hari yang bagus, ada hari yang buruk ya. Kalau pas aku lagi dapat hari yang buruk ya puasaku ya kerasa lebih berat aja gitu. Tapi ya tetap itu tadi, bukan bukan sebagai masalah, bukan sebagai alasan untuk kita
selama puasa itu ngeluh dan sebagainya, ya itu kembali ke diri kita masing-masing sih. Kalau aku gitu. Iya sih. Tapi kalau menurutku ya, selama Ramadan itu benar-benar ngebantu kita. Aku pernah dengar nih, Bill. Jadi kalau orang lapar, terus dia langsung, seumpama aku lapar nih, gila aku lapar banget, langsung dikasih makan gitu loh. Perutnya tuh langsung dipenuhi gitu loh. Bedurfnisnya tuh langsung erfulen gitu loh. Nah itu tuh Oh, apa namanya? Motivasinya bakalan jauh lebih rendah sama orang yang bisa nahan lapar. Karena dia ketika nahan lapar berarti dia bisa, lapar kan tuh sebenarnya kayak perut, tapi dia kayak akhirnya lanjut ke otak, terus kayak oke gue lapar terus akhirnya jadi pengen apa, terus akhirnya jadi mikir, aduh pengen makan ini, pengen makan itu, pengen makan ini, pengen makan itu gitu. Nah katanya ketika kita berpuasa dan bisa menahan lapar, itu motivasi kita jauh lebih tinggi gitu loh. Terus balik lagi ke niat yang tadi kamu omongin, bahwa kalau kita udah niat kan kita nggak pengen sama sekali ya, kayak ada orang mau makan atau minum di depan kita tuh kayak ya paling adalah rasa pengen kayak dikit-dikit, atau nggak lihat foto-foto kayak es doger apa segala macam, pasti ada rasa pengennya gitu loh. Cuman tetap tetap kayak apa ya, tetap kayak enggak sih, kayaknya gue juga nggak, kalaupun dikasih itu dan ada kesempatan buat minum itu, kayaknya aku tetap pengen puasa gitu loh sampai akhir, kayak gitu nggak sih, kayak tetap tahan bener gitu. banget sih, Mbak. Bener banget sih, Mbak. Itu karena niatnya sih. Ya makanya itu kenapa puasa itu harus disuruh niat sehari sebelumnya kayak gitu. Makanya biar ya dari dalam dulu, dari mental kita dulu. Mental kita siap apa nggak buat puasa kayak gitu. Aku kadang suka bingung sama orang yang dia puasa terus dia bener-bener lemes banget, kayak langsung beda banget gitu loh. Karena menurutku Mungkin dia itu salah makan, Mbak. Bisa jadi sih. Mungkin itu dia salah makan. Dia itu tadi malah kebanyakan makan itu malah justru bikin lemes loh, Mbak. Beneran deh. Coba makan sebanyak-banyaknya kayak gitu. Nanti pas puasanya malah rasa lemes kayak gitu. Aku pernah ngerasain soalnya. Aku yo, itu opini ku sendiri loh. Tapi bisa dicoba. nggak mau, aku Coba malah coba kelaparan. sahur, sahur makan nasi 2 piring. Edan. Habis itu tambahin apa lagi kayak gitu. Nanti malah pas puasa lemas. Coba aja. Aduh, enggak lah, aku nggak mau lah kalau puasaku lemes, coba-coba. Tapi menurutku, Bill, itu tuh mindset tahu, Bill. Ketika dia mikir, aduh puasa nih, nggak boleh makan, nggak boleh minum, pasti gue nggak bisa kayak seenergik biasanya. Dan itu akhirnya jadi sugesti gitu loh. Ya nggak sih, menurutku kayak gitu loh. Jadi karena ketika dia sugesti, dia nggak Hmm. bisa energik lagi, dan akhirnya beneran dia jadi lemas kayak gitu. Berarti kita harus tetap positif ya. Tetap positif sama mood juga, Mbak. Mood itu mempengaruhi banget menurutku loh. Soalnya ya itu suasana hati juga mempengaruhi sama ini kita, sama puasa kita gitu. Kalau umpamanya kita lagi sebel banget sama orang, habis itu ya lagi banyak tugas banget itu mesti kayak otak kita Exhausted. ngerasanya iya, otak kita ngerasa ini kayak capek gitu buat apa lakuin sesuatu terus kebawa lah ke puasa kita jadi lemes kayak gitu dan sebagainya. Oke, oke. Ya, Nah, ini aku ada suka pertanyaan. dukanya. Ini aku ada pertanyaan terakhir nih. Kamu kangen nggak sih sama puasa di Indonesia? Maksudnya kayak takjilnya, yang pinggir-pinggir di pinggir jalan, kayak ada es kelapa muda. Terus kayak di sini kita sendiri gitu-gitu. Kalau di Bern yang tadi aku bilang kan dia banyak banget ya ngebagiin-bagiin makanan-makanan kayak gitu. Kalau di Hannover kan nggak kayak gitu kan. Kamu juga belum terlalu banyak tahu gitu loh masjid-masjid di Hannover kayak gimana. Nah, kamu nyiapin sendiri atau kayak gimana? Pertamanya dulu deh, kangen nggak sama Indo? Puasa di Indo? Pertanyaan yang bagus ya, Mbak. Bagus, bagus banget malah. Tentunya aku kangen banget sama makanan Indo. Aku kalau buka, aku selalu sambil nonton YouTube orang makan makanan Indo. Jadi aku buka sambil nonton orang mukbang gitu ya. Maksudnya orang makan makanan Indo gitu. Jadi kayak meskipun aku makanku ya nasi sama apalah seadanya apa tempe apa-apa kayak gitu. Aku nggak ada feel-nya gitu sambil nonton orang yang makan makanan enak itu. Contohnya orang ini lagi makan nasi Padang lah. Gampangnya kayak Tan Boykun apa siapalah itu YouTuber Mhm. YouTuber makan kayak gitu ya. Aku Ya. ngerasa ada feel-nya sama ngerasa ada temennya makan kayak gitu loh, Mbak. Itu Oh gitu. tandanya aku kangen banget sama makanan Indo, sama takjil Indo kayak gitu. Makanya kalau aku makan ya sambil nonton YouTube orang makan juga kayak gitu.
Itu Oh kangen gitu banget ya, aku Bil? sama makanan Indo. Aku nggak ngefek nih, berarti kau bisa aja dong, Bil, cuma makan nasi sama kerupuk, terus kamu ngerasanya tuh Yo kayak tapi ya enggak separah itu juga. Astagfirullah. iya ya. Tapi nggak tahu itu mungkin sugestiku juga ya Mbak. Tapi kalau aku makan sambil nonton orang makan Indo kayak gitu juga, aku ngerasa lebih enak aja gitu makannya. Sama ngerasa ada teman makan kayak gitu. Ya Allah, sedih Des. Gitu. Emang nggak ada orang Indo yang bisa diajak buka puasa? Belum sih. Ada mid warnerku orang Indo tapi orangnya belum datang. Kayak gitu. Oke oke oke. Terus kamu niatnya mau lebaran di mana nih, Bil? Aku lebaran. Planning sih ketemu sama teman-teman, Hah? sama sama teman-teman ya teman-teman Indo kayak gitu ya. Itu masih planning sih Mbak, tapi nggak tahu nanti realitanya kayak gimana, apakah jadi apa enggak ya. Kita Enggak, lihat saja maksudnya ke nanti. kota apa, di Hanover kah? Atau eh Planning kita ke Wismar sih aduh, kayaknya. ngopon Des poso neng apa bodo neng Wismar. Mending Lah ke kan maksudnya Berlin gitu loh, Bil. ya kalau nggak ke Berlin ya ke Hanum, maksudnya ya kan waktu itu temannya bilangnya kayak gitu kan, ada di sana udah ada 2 orang, maksudnya teman asalam ya Mbak. Kan di sana ada 2 orang, di Wismar tuh udah ada 2 orang anak asalam, terus yang lainnya anak asalam lainnya itu mencar kayak gitu lah. Terus gimana nih kita nyari treffpunktnya yang apa, titik temunya yang paling enak, yang ya yang paling inilah, paling worth it lah buat kita ketemu gitu. Terus kalau aku nyaranin aku ke Hano, karena Hano juga nggak kota-kota kecil banget dan gede Bah, banget juga nggak, tapi nggak kecil banget gitu. Dan di sini ada toko Asia juga, kalau mau masak apa aja juga di sini ada kayak gitu. Tapi setelah diobrolin ternyata ya jatuhnya di sana. Ya kita lihat nanti lah Mbak, semoga 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 jadi kayak gitu. Aku mau ke Berlin, aku nggak ada teman Mbak di sana. Belum ada teman sih. Ada teman cuma 1 orang, dan itu ya nggak worth it sih kalau cuma 1 orang tuh temanku di sana. thank you banget teman-teman yang udah dengerin podcast kita di IG Live. Kita juga sempat ngobrol tadi. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Ini salah satunya cerita-cerita dari suka duka puasa di Jerman 18 jam. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan, tapi juga nggak sulit juga gitu loh. Jadi gitu ya Bel ya. Maksudnya aku punya pengalaman di sini, Ababil juga punya pengalaman, dan ternyata puasa itu di Indonesia jauh lebih enak. Jadi nikmatilah kalian yang di Indonesia berpuasa 12 sampai 13 jam, 13 jam lah. 13 jam. Semangat terus puasanya. Semoga pokoknya stay healthy. Terus apalagi ya? Pokoknya semua yang Stay baik. positive. Benar, stay positive. Oke, makasih banget buat teman-teman. Jangan lupa di-subscribe sama di-like. Kalau suka videonya bisa di-komen juga di bawah. Thank you buat semuanya, buat Ababil juga makasih banyak ya waktunya buat podcastnya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye.